Halo guys, jumpa lagi dalam my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue William. Gue kali ini mau berbagi cerita lah buat kalian. Tadi gue pas bangun tidur gue terinspirasi. Oh ya, gue buat apa lagi untuk konten hari ini? Ternyata gue mau kasih atau berbagi sharing cerita tentang gue. Ada satu hal yang berbau tanda kutip. Sebelumnya, sehari lagi, hari ini terakhir kita menjalankan ibadah puasa. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa kuat sampai akhir, lancar dari awal sampai hari ini, full. Semoga puasanya juga berkah, dan besok kita sudah lebaran. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang terhalang nggak puasa, ya mungkin karena ada sesuatu hal, misalnya perjalanan lah, sakit lah, apa. Intinya gue, William, mengucapkan selamat berpuasa untuk terakhir kalinya. Selamat lebaran buat besok bagi kawan-kawan semua yang merayakan hari lebaran. Saya mohon maaf lahir batin. Oke guys, lanjut aja. Jadi awal mula gue pengen cerita seperti ini. Gue orang yang berpikir logika. Gue nggak percaya akan hal yang begituan. Tapi suatu ketika gue ngerasain sendiri, gue ngalamin sendiri, dan gue juga ngelihat secara sendiri juga gitu lah. Nggak cuman gue, orang-orang rumah gue juga ngerasain. Orang tua gue, istri gue, karyawan-karyawan gue ngerasain juga, ngalamin juga. Itu awal mulanya gue tahu tempat gue ada begituan. Itu di Januari pas gue pemasangan CCTV. Kenapa rumah gue pasang CCTV? Bukan karena rumah mewah, bukan. Karena ini dicampur dengan bidang usaha gue. Jadi biar agak safe, gue pasang kamera CCTV. Pas gue pasang kamera CCTV, gue ngeliat kejadian-kejadian yang agak-agak janggal menurut gue gitu loh. Bermula di ruang tamu. Di ruang tamu itu terlihat seperti kayak ada sarang laba-laba panjang gitu, bro. Sarang laba-laba panjang, gue kira tuh sarang laba-laba. Pas gue samperin, hilang. Pas gue samperin, hilang. Tapi pas gue nyalain CCTV, gak berapa menit kemudian, atau berapa kemudian, itu kelihatan lagi tuh. Ada lagi tuh. Benar-benar amazing banget itu. Aneh. Seperti kayak gini nih gambarnya. Nah, itu perhatiin tuh. Yang ditanda panah itu, yang melambai-lambai ke bawah seperti sarang laba-laba tuh. Nah, itu bukan sarang laba-laba, guys. Perhatiin terus dia berkibar, berkibar, melambai, melambai, dan ada terus dia itu. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Gua kesana juga, guys. Gua lihat hilang, nggak ada sama sekali. Gua kira ada sarang laba-laba, nggak ada juga. Nah, itu ada tanggal dan waktunya tuh, bro. Kalian bisa lihat.
Yang anehnya, kalau gue nyalain lampu, itu nggak ada, bro. Hilang. Tapi kalau gelap, ini kan CCTV ada infrarednya nih. Dia bisa ngebaca dia. Hello guys. Nah, kan? Udah satu sisi berjalannya waktu lagi, itu juga yang gue lihat itu nggak cuman gue sendiri, gue share juga ke teman-teman gue, ke karyawan-karyawan gue share, kita datangin bareng ke tempat tersebut, di ruang tamu tersebut, dan hasilnya nggak ada sarang laba-laba, nggak kotor, gue cari sekelilingnya itu benar-benar bersih, nggak tahu apa itu. Berlanjut lagi, ada suatu ketika barang yang gue jual itu bisa jatuh sendiri, guys. Itu sering, kalau barang yang jatuh sendiri itu sering. Cuman untuk yang video ini barang jatuh sendiri yang kita tangkap CCTV itu gue lupa save, karena itu kejadian udah lama banget. Cuman gue alamin, teman-teman gue juga alamin gitu loh. Entah itu buku bisa jatuh sendiri, itu mustahil lo buku bisa jatuh sendiri dari atas, ketiup AC pun atau lo tiup secara kencang pun itu nggak mungkin jatuh. Barang dagangan gue itu pun bisa jatuh sendiri. Jatuhnya jatuhnya juga sangat-sangat aneh dan keren gitu proses jatuhnya. Itu dua. Yang ketiga, ada yang selama ini kan gue tahu orang-orang teman-teman kalau kita misalnya pergi keluar kota atau misalnya ke puncak lah yang paling sering, banyak teman-teman pada cerita, woi di kamar mandi air nyala sendiri, woi ada ketok pintu. Itu sebenarnya tadinya gue pikir tuh hanya menakutkan teman-temannya aja, ternyata itu yang gue alamin. Gue denger ada yang ketok pintu, guys. Di rumah gue ada ketok pintu, itu ketok pintu 2 kali. Kalau mitosnya bilang kalau 2 kali itu bukan manusia, kalau 3 kali kan selayaknya kita ketok pintu kan. Nah, William misalnya. William misalnya. Kalau 2 kali, bukan, guys. Dan itu sering. Dan gue nggak cuman gue doang yang denger. Cuman 2 kali ketokan. Ketika mainan anak gue itu bunyi sendiri. Anak gue yang masih kecil, yang kurang lebih 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan. Nah itu tiba-tiba setiap jam 2, jam 1 itu selalu nangis. Nangisnya nangis kejar kayak orang jatuh, nggak bisa ditenangin. Biasanya kan kalau misalnya lapar atau pempes kotor, itu kan biasa dia nangis tuh. Tapi ini nggak, pempes bersih, nggak ribut susu, nggak kepanasan juga, tapi selalu nangis. Itu yang membuat gue resah dan geram sih. Apa ini gitu kan? Kegiatan konyol apa lagi? Ada apa lagi? Nah suatu ketika nyokap gue melihat seseorang itu di balik jendela kamar dia. Disamperin, ternyata orangnya nggak ada. Karyawan gue juga ada. Itu Niko namanya. Dia juga ngelihat sesosok sama yang dilihat sama nyokap gue. Nah ada satu karyawan juga, dia sampai kesurupan juga tuh, bro. Pakai bahasa Jawa lah. Gue juga nggak ngerti. Nah yang maksud gue berpikir semua tempat itu pasti ada penghuninya. Gue yakin setiap rumah, setiap tempat itu ada penghuninya. Tapi masalahnya, kenapa penghuninya itu baru menunjukkan eksistensinya sekarang gitu loh. Setelah gue selidikin, gue cari tahu lewat orang-orang yang gitu, terus secara logika gue, karena gue orang main logika, nggak mungkin gitu loh. Penghuni lama tuh godain penghuninya sama penghuni itu nggak mungkin gitu loh. Pasti ini ada penghuni baru datang dan penghuni lamanya itu pasti udah disingkirin. Pasti bentrok, guys. Penghuni lama dan penghuni baru kalau ketemu nggak mungkin dia bisa dikuasain tempatnya untuk penghuni baru, pasti bentrok. Nah ini mungkin penghuni lamanya dihilangkan, diganti penghuni baru, masuklah penghuni baru. Di penghuni baru ini barulah mengerjain kita. Suasana beda, panas, dingin. Terus terang bro, gue cerita seperti ini antara lo yakin atau nggak terserah gitu loh. Cuman menurut gue juga orangnya tadi nggak yakin, karena gue nggak percaya sama hal kayak gituan. Gue juga selalu berpikir secara logika.
Cuman setelah gue jalanin, gue lihat segala macem, nah banyak kejadian lain guys. Alhasil gue panggil deh tuh, ya kan, orang yang bisa kayak gitu, dilihat segala macem, nggak beres juga. Gue cari lagi yang lebih jago, ketemu lah di pesantren dekat taman mini. Cuman kalau misalnya tempatnya apa, namanya apa, gue nggak bisa kasih lihat. Gue kasih lihat video untuk penangkapannya nanti di akhir video ini. Cuman bagi dia udah berpesan jangan share ke grup nama pesantrennya, jangan share ke grup kayak gini-ginian gitu loh, atau ke status sosial media, ke sosial media gitu. Ya udah, akhirnya gue panggil, gue datang ke sana. Gue juga nggak percaya kayak gituan, kelihatan musyrik. Tapi bagaimana, nama kita sakit ya kita ke dokter. Kalau misal masalah kayak gini ya kita pasti ke sana gitu loh, karena emang dokter pun itu perantara dari yang di atas, di sana pun juga perantara dari yang di atas. Gue non muslim tapi gue ke sana datang ngecek, ternyata disembuhin segala macam, dan sekarang sih udah lebih beres. Dan satu hal, gue tahu siapa yang kirim. Selamat buat yang ngirim ke tempat gua. Lo keren. Tapi modal lo dikit. Terlalu gampang benda yang lo kirim ke tempat gua. Sekelas lu, mungkin mahar lu kurang gede. Ngerti gak guys, maharnya kurang gede. Untuk ngirim sesuatu ini ke target, itu pasti ada mahar bro. Sekelas lu maharnya jangan dikit bro. Lu orang berada, mahar lu banyakin 500 juta kayak 1M, kayak lu datengin tuh Lucifer sekalian, lu datengin tuh Dajjal sekalian. Jangan ngecek-ngeceknya bro. Emang bagi gua yang logika dan bagi gua orang awam kelihatan wah bagus, wah keren, wah lumayan serem gitu loh. Tapi 3 bulan kayak gitu jadi terbiasa. Dan pun sekarang saat ini pas sudah bersih, gue pun kangen gitu loh. Kok nggak ada ya hal-hal yang konyol yang jadi bahan omongan kita tiap malam, terus ada sesuatu hal yang mengagetkan kita, yang tiba-tiba lampu mati, yang tiba-tiba CCTV begini, yang tiba-tiba begitu begini, kok nggak ada lagi gitu loh. Ya gue bilang mahar lo kurang begitu bagus, kurang gede. Coba lo kirim, keluarin duit lagi untuk mahar yang agak lebih gede. Lu tumbalin siapa kayak lo yang bisa datangin lebih bagus lagi? Orang tua lu tumbalin, anak lu tumbalin, atau bini lu tumbalin. Kalau mahar lu makin gede, yang didatangnya tuh makin kuat bro. Jangan didatangin ngecek-ngecek. Gue punya iman. Lu kirim Desember bro, sebelum gue tarik punya lu dan sebelum gue basmi punya lu itu udah ditarik balik sama yang punya. Cuman sayang kan, kemana punya lu? Hilang. Punya lu hilang guys bro, yang kirim bro, punya lu udah hilang. Gue kelihatan kayak orang gila ya bro cerita kayak gini ya, mungkin ada yang ngerti ada yang nggak ngerti. Jadi gitu ceritanya. Intinya gue ada yang ngirimin pas gue buka usaha seperti ini, supplier digital printing WMA, itu ada oknum yang ngirim. Nggak tahu tujuannya apa. Orang bodoh yang ngirim ke sini juga. Kenapa gue bilang ada yang ngirim? Karena pengirimnya ganggu. Setelah gue korek-korek dan setelah gue tangkap dalam cerita hal mistis, yang kirim ini gue kenal gitu loh. Cuman hal kayak gitu kita nggak bisa balas dengan hal kayak gitu juga. Kita nggak boleh kayak gitu percaya sama segala sesuatu yang hal kayak gitu. Kita udah serahin aja ke sana. Kita hanya bersihin, kita serahin lagi sama yang punya, ya kan? Ya udahlah, biar nanti hukum Tuhan yang bekerja. Kita nggak usah ngebahas kayak gitu. Kita cukup tahu
ya kan? Cukup bersihin biar aman tempat kita nggak usah balas, kita nggak usah pulangin, kita tangkap aja, kita musnahkan, sisanya serahin sama yang di atas. Ya balik lagi, tempat gua itu ada yang kirimin bro, hal-hal yang negatif di luar logika gitu. Gue tau dari mana? Ya banyak kejadian yang dialami seperti yang gue awal cerita. Saudara, orang tua gue, teman-teman kerja gue, itu ngalamin, dan gue sendiri ngalamin gitu loh. Dimana mainan anak gue nyala sendiri tiap malam, anak gue nangis tiap malam, suasana beda, agak lebih panas, lebih mencekam, lebih merinding gitu loh. Barang-barang sering jatuh, bunyi-bunyi yang gak jelas, ketok pintu, kesurupan, itu gak benar, ngeganggu menurut gue. Cuman sekali lagi yang gue tegasin, yang lo kirim pasti ngecek-ngecek. Karena kenapa? Mahar lo kurang kuat, kurang besar. Lo kalau mau lo keluarin duit tuh 500 juta, 1 M, atau mahar lo apa, pengorbanan nyawa saudara lo kayak, itu pasti yang datang lebih kuat. Anak lo korbanin, bini lo korbanin, atau siapa orang yang lo sayang lo korbanin. Buat apa? Buat ngisengin gue di sini bro. Nah mudah-mudahan ada yang nonton nih. Yang nonton mudah-mudahan yang ngirim. Lu denger? Kangen gue bro. Seru. Dan kaget juga ternyata lo yang kirim. Pas gue tanya, mengapa, gue bilang gue bisa tahu lo yang kirim. Kenapa gue bisa tahu? Gue nggak kenal deket, atau gue juga baru kenal sama yang bantuin gue untuk mengusir ini. Guru besar di pesantren tersebut dekat Taman Mini. Gue gak kenal dia gak kenal gue baru pertama kali. Gue cerita, dia bantu dengan tulus, dia kasih tahu ciri-cirinya, dikasih tahu siapa pengirimnya. Alhasil dia gak kenal gue, tapi dia bisa kenal siapa yang kirim. Gue gak usah kasih tahu atau kasih ciri-ciri lebih detail, hanya cukup gue aja yang tahu lah. Seperti yang gue bilang gitu. Gue hanya ngebersihin, gue cukup tahu lo, ya wis, sisa serahin sama di atas. Gue gak usah balas pakai hal kayak gitu juga. Karena gue balas kayak gitu juga, ibaratnya gue kayak lo juga sama. Karena gue bukan lo. Oke, bro, guys, itu cerita gue. Sedikit agak gak masuk akal, sedikit konyol, sedikit agak bergebu-gebu. Itu yang gue alamin. Itu Desember dia ngirim, mulai berasa di sekitar bulan 2, bulan 3 gue bersihin. Bulan 3 gue bersihin. Fine sampai sekarang. Bersih. Beda banget, situasinya udah gak ada lagi yang kayak begitu. Aman. Oke, gitu aja ya. Gue hanya cerita tentang pengalaman gue, pengalaman WMA di forum gue, di channel gue. Semoga yang ngeliat bertobat. Semoga teman-teman yang lain dapat pelajaran juga dari apa yang gue sampaikan, dari apa yang gue cerita. Gue yakin banyak dari lu orang yang gak percaya, tapi itu hak lu juga. Gue juga orang yang gak percaya, karena gue orang yang juga logika. Tapi semua di dunia ini gak semuanya bisa pakai logika. Oke? Salam WMA santuy. Bye-bye.
Iya.